Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. syafi kullal amradi shifaan la yughadiru saqama wassalatu wassalamu ala rasulillahil mashfi al-ma'fi min kulli da'i fa nusalli wa nusallimu ala al-habibil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa man wafa wa ba'du. Yang insya Allah senantiasa dimuliakan dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh keluarga besar Rumah Sakit Sari Asi, baik kalangan komisarisnya, direksinya, juga karangan tentunya para dokter yang berkhidmat di lingkungan keluarga besar Rumah Sakit Sari Asi. Terkhusus kami menyapa pendiri dari keluarga besar Bapak Haji Marsudi, kemudian Ibu Siti Rokaya, semoga senantiasa disehatkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Wali Kota Tangerang yang tadi telah memberikan sambutan yang terekam tentunya, dan juga para teman-teman sekalian yang tergabung dalam Tabligh Akbar di kesempatan tasyakuran 40 tahun Keluarga Besar Rumah Sakit Sari Asi. Izinkan saya mengawali tausiah ini untuk menyampaikan doa dan ucapan selamat atas hadirnya Rumah Sakit Sari Asi di lingkungan kita bersama yang membawa nilai-nilai keislaman dan juga nilai-nilai kasih sayang yang disampaikan pada seluruh masyarakat dan melayani kita semua dalam nilai-nilai kebaikan. Semoga dengan usia 40 tahun ini senantiasa mempertahankan pelayanan-pelayanan terbaik, khidmat terbaik, dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja bahwa 40 tahun itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Bahkan dalam Al-Qur'an dan narasi hadis-hadis Nabi SAW, angka 40 ini memiliki satu kemuliaan dan kekhususan tertentu. Saya beri contoh misalnya. Nabi Musa alaihissalam ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pembekalan khusus dalam penerimaan wahyu sebelum disampaikan kepada umatnya, itu juga dibutuhkan waktu 40 malam. Itu kemudian ditampilkan dalam Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-51. Ya, paling kiri agak ke atas sedikit di mushaf standar, Allah menyampaikan wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah. Ya, ketika kami menjanjikan kepada Musa alaihissalam untuk memberikan pembekalan berupa wahyu yang akan disampaikan risalahnya kepada umatnya selama 40 malam. 40 juga ini menjadi penanda diangkatnya para nabi, ya, menjadi nabi, dilantik menjadi rasul, dan terkhusus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diangkat menjadi rasul ya dengan turunnya surah Al-Alaq itu ayat 1 sampai 5, ketika diangkat usianya 40 tahun. Bahkan dari 40 ini nanti akan turun kematangan-kematangan yang diisyaratkan oleh Al-Quran, bahkan nanti diteruskan oleh Nabi SAW sebagai pesan kepada kita semua, dan bahkan ini menjadi ikon bagi sementara ulama untuk bisa merumuskan 40 teori dari berbagai disiplin ilmu. Saya beri contoh misalnya, Al-Imam Al-Ghazali sangat terkenal sekali, beliau punya kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Ya, beliau merumuskan 40 bagian yang bisa menguatkan akar-akar keagamaan, pokok-pokok keislaman kita. Kemudian ada yang paling populer juga, ya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi itu menulis 42 hadis dan memberi nama Al-Arba'in, ya sekitar 40-an. Kemudian juga nanti ada Al-Arba'in fi Fadailil Quran wa Ahlihil Amilin. Ya, 40 keutamaan para penghafal Al-Quran dan yang mengamalkannya. Jadi 40 ini teman-teman sekalian begitu sangat istimewa dan terkait dengan masa perjalanan, baik itu perjalanan usia bagi seseorang ataupun pengabdian dan pelayanan dalam kehidupan tingkat sosial, maka ada satu ayat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan satu petunjuk, pedoman bagaimana menata kemudian baik sisi manajemen kehidupan, sisi usia, juga terkait dengan pelayanan dalam aspek sosial ketika mencapai usia 40 tahun, apa yang harus dilakukan, bagaimana kemudian tatanan itu dikelola sehingga mencapai hasil yang maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya punya nilai-nilai kebaikan bagi lingkungan sekitar. Ini yang coba kita akan tampilkan, yang akan berfokus pada satu ayat dalam Al-Quran dan turunan tafsirnya, yaitu Al-Quran surah ke-46. Ya, sekali lagi, Al-Quran surah ke-46, surah Al-Ahqaf di ayat yang ke-15. Yang tadi dibacakan oleh qari kita, Masya Allah, semoga Allah berikan berkah kepada beliau dan kita semua. Ya, kita merujuk kepada Quran surah ke-46. Mohon izin saya berdiri untuk memperjelas. Di ayat yang ke-15 di mushaf standar ada paling kiri, ya sebelah atas posisinya. Penting saya sampaikan bahwa Quran surah ke-46
Ya, saya tuliskan Al-Ahqaf. Ya. Di ayat yang ke-15 ini nanti asbabun nuzulnya, ya sebab turunnya ayat ini diantaranya adalah berita dan apresiasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kebahagiaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa. Apa anugerah itu? Ini populer sekali di kitab-kitab tafsir bahwa pada saat itu beliau telah mencapai usia 40 tahun, teman-teman sekalian. Jadi sahabat Abu Bakar, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sekaligus juga bapak mertua Rasulullah SAW, ini sahabat, ya, teman setia Nabi, juga mertua Nabi, karena di antara putri tercintanya itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu ibunda kita, ibunda mukminin, ummul mukminin dan istri Nabi SAW. Ya, beliau ketika mencapai usia 40 tahun, ya, sekaligus pada saat itu adalah 2 tahun dari risalah kenabian Rasulullah SAW. Jadi ketika diangkat menjadi Rasul, kalau saya sebut risalah, berarti penyampainya itu disebut dengan Rasul. Baik ya, misinya disebut dengan risalah. Ya. Nah, ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, Rasulullah SAW, ya, diangkat menjadi Rasul, itu usia beliau 40 tahun, ya, menerima wahyu di Gua Hira, ya, Quran surah 96 Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 itu penanda diangkatnya beliau menjadi Rasulullah, yaitu Rasulullah SAW. Nah, 2 tahun dalam berdakwah ini, dalam fase 2 tahun, ya 2 tahun. Jadi kalau kita tambahkan ke sini, ya usianya 42 tahun. Nah, usia 42 tahun, fase 2 tahun dalam berdakwah, ini belum terang-terangan. Ya, masih di sekitaran saja, karena nanti ada fase pembekalan sebelum dakwah terang-terangan. Dalam fase pembekalan ini, Nabi mengajak lingkungan terdekatnya. Jadi ada keluarga dekat, sahabat-sahabat dekat, tetangga dekat yang dipercayai. Ya. Nah, itu nanti fasenya 4 tahun. Nah, 2 tahun dalam fase ini, saat usia beliau 42 tahun. Nah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq usianya 40 tahun. Jadi beliau ini sahabatan, ya beda usia, rentang usia sekitar 2 tahunan, kurang lebih. Nah, ini kalau teman-teman misalnya main, ya, untuk ziarah umrah atau haji. Jadi kalau menunaikan ibadah haji, saya bermohon pada Allah bagi yang belum nanti berangkat, semoga bisa disegerakan, ya. Nah, dan tidak cukup dengan amin, ya, mesti nabung, nabung siap-siap belajar. Kemudian nanti kalau Anda haji atau umrah, nanti Anda masuk ke wilayah Mekah, masuk ke Haram, ya sekitaran Masjid Al-Haram. Nanti saya berikan contoh petanya, ya. Kalau sekarang misalnya di sini ada ini maktabah, yang sekarang maktabah Qadimah, ini tempat lahirnya Nabi, ini Hotel Zamzam di sebelah sini. Nah, ini Zamzam, ya. Zamzam Tower sebelah sini, di sini ada nanti Istana Raja, ya seberang sedikit ke sini, Istana Raja sini. Kita jalan ke belakang sini, ya. Nah, ada pintu 26, Gate Ismail, kemudian nanti ke sini Babun Nabi, Babu Ali, Babu Salam di sini. Kemudian nanti Anda lewat sini sampai kurang lebih ada 37 kipas angin, Anda lewat sini di samping sini. Nah, nanti agak jarak ke sebelah sini ada maktabah, warnanya krem bangunannya. Ini tempat Nabi dilahirkan. Kemudian tarik garis lurus, ini Babus Salam, ya, masuk pintu Babus Salam. Di sini ada Bukit Sofa. Nah, ini Bukit Marwah. Dari Marwah ini keluar, di sini yang ada toilet di sini. Ya, nah di sini ini rumah kediaman Rasulullah SAW, ya, berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah. Di mana rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Dari Zamzam, Anda nyebrang sedikit, ya ini Zamzam, nanti nyebrang ke sini, teman-teman sekalian. Di sini nanti ada Hotel Hilton, ya, Hotel Hilton. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada Hotel Hilton, di Zamzam, ini Safwa, nyebrang istana, ini Hotel Hilton ke sebelah sini. Nah, Anda kalau naik tangga, ya naik eskalator dulu ke atas dari luar, ya kemudian naik tangga sedikit. Nah, itu Anda akan masuk menemukan musola. Ya, musola itu kalau Anda masuk ke situ, itu masjidnya, ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang dulu itu adalah kediaman beliau. Jadi rumah sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini sekarang posisinya di Hotel Hilton, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan Nabi berumah tangga di sini tempatnya, ya dekat Marwah. Kemudian ini ke arah Hotel Hilton, ini rumahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Di sini ada Jabal Qubais, ya tempat biasa Nabi kemudian menyampaikan risalah termasuk Isra Mi'raj adanya di sini. Nah, di usia Nabi 42 tahun, 2 tahun setelah menerima risalah wahyu itu kurang lebih, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq
itu beriman kepada Rasulullah SAW, masuk Islam, yang kemudian disertai. Bukan hanya beliau saja, disertai oleh kedua orang tuanya. Ya, masuk Islam. Anaknya Abdurrahman juga masuk Islam. Masya Allah. Ya kan? Kemudian cucunya pun masuk Islam. Jadi orang tuanya masuk Islam, anaknya masuk Islam, cucunya masuk Islam. Masya Allah gitu ya. Nah jadi ini sangat menarik teman-teman sekalian. Maka pada saat dalam suasana itulah kemudian beliau meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mensyukuri nikmat 40 tahun ini, ya, yang dengan 40 tahun ini mendapatkan satu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan anugerah itu punya satu kehidupan baru, punya jendela yang terbuka baru, punya nafas fitrah yang baru, yang dengan itu menginginkan petunjuk tepat dari Allah sehingga sisa-sisa kehidupan bisa dijalani lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Maka turunlah kemudian Quran surah ke-46 ayat ke-15 yang mengabadikan peristiwa ini, yang doanya nanti ada dalam kalimat hatta idza balagha asyuddah wa balagha 40 sanah. Sehingga tatkala sampai pada masa kematangan itu. Jadi kalau ada orang berproses, ya, baik dari sisi kemanusiaan dalam fase tumbang, tumbuh, berkembang, sampai dengan jadi remaja, sampai pemuda dan sebagainya, itu masih proses. Ya, Syariah Asih juga demikian, karena ini konsepnya umum. Dalam pekerjaan juga demikian, dalam khidmat begitu. Awal-awal ini masih proses penyesuaian, kadang seperti bayi, ya. Masih butuh bantuan, masih butuh donasi, butuh support, kadang-kadang naik turun, kadang-kadang lelah dan sebagainya. Itu di awal-awal. Tapi ketika Anda merasakan fase kematangan, kata Allah, hatta idza balagha asyuddah, sampai ketika sudah mulai terasa mapan, terasa lebih kuat. Sekarang Syariah Asih punya 6 cabang gitu kan. Orang-orang yang sudah masuk fase usia di atas 30 mau ke 40, itu sudah mulai kuat, nalarnya sudah mulai matang. Ya kan? Bahkan penampilan fisiknya pun sudah beda, ya, kekuatannya, nalarnya, daya fikirnya dan sebagainya. Dan puncaknya wa balagha 40 sanatan, dan sampai 40 tahun. Nah, ini intinya. Ini inti yang paling utama dan tidak mudah mendapatkan 40 tahun ini. Baik dari usia, juga tentunya khidmat kepada masyarakat, interaksi sosial kehidupan kita, apapun profesi kita. Ya, tapi yang paling menarik, perhatikan bimbingan Allah yang menyertai kalimat ini. Ketika seseorang sudah sampai pada usia 40 tahun, ataupun suasana yang dirasakan seperti Abu Bakar merasakannya, dan meminta kemudian petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala dalam bersikap, beraktivitas, melakukan pelayanan, interaksi sosial, apa yang harus dilakukan? Maka kata Allah, perhatikan, qala, ya, maka lakukan seperti Abu Bakar mengerjakan ini. Jadi ini ayat sangat menarik sekali, mengapresiasi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau kemudian berdoa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan kemudian bagian diksinya dalam Al-Qur'an. Perhatikan kalimatnya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Satu. Saya tuliskan ya. Saya hapus jenak yang ini. Ini kalimat pertamanya, mohon izin, waktu kita sangat terbatas sekali, jadi saya mencoba fokus kepada inti bahasan. Ya, satu, qala, ya, ini boleh dibacakan, ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ya, di kalangan dokter ataupun perawat ataupun yang lainnya. Ini doa sangat bagus sekali dan boleh kita dawamkan dalam keseharian. Ya, Rabbi, ya, auzi'ni, ini fi'il amr lit talab. Rabbi auzi'ni, nanti kita bacakan, an ashkura ni'mataka allati, ini satu, an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ini poinnya. Satu. Perhatikan baik-baik. Rabbi auzi'ni, ay Rabbi alhimni, ya Allah, mohon bimbing hamba. Ya Allah, mohon berikan petunjuk kepada hamba, arahkan hamba. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, agar hamba mampu mensyukuri, ya, nikmat yang telah engkau kurniakan kepada hamba dan kepada kedua orang tua hamba. Ini poinnya yang tadi disebutkan. Nah, tapi ingat, dalam kaidah nanti ilmu Al-Quran, ada di kaidah ulumul Quran mengatakan al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ya, dalam kaidah ilmu asbabun nuzul mengatakan jika ada satu ayat
Kalau lafadznya bermakna umum, sekalipun sebabnya dikhususkan pada satu kejadian, sementara lafadznya sifatnya umum, maka pesan yang ingin disampaikan adalah pesan yang umum, mencakup bagi segala kalangan dengan situasi yang serupa. Artinya, pesan ini ingin disampaikan pada setiap kalangan, baik dalam konteks usia 40 tahun, ataupun dalam konteks pengabdian, aktivitas, sosial, dan sebagainya, sudah sampai usia 40 tahun. Pernikahan sampai di usia 40 tahun, pengabdian dalam sosial misalnya 40 tahun, di birokrasi 40 tahun, diplomasi 40 tahun, di kesehatan 40 tahun. Sepanjang konteksnya sampai ke dalam masa 40 tahun ini, maka yang pertama harus dilakukan, kata Allah, ini, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Satu, minta kepada Allah untuk diberikan bimbingan agar mampu bersyukur. Ya, mampu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan selama 40 tahun. Ini nggak mudah. Ya, apa dikira satu rumah sakit itu akan begitu mudah? Ya, bisa berkembang, bertahan, maju sampai 40 tahun? Belum tentu. Tidak sedikit rumah sakit yang sekarang karena suasana pandemi merasa kesulitan. Bahkan ada yang terjatuh, bahkan ada yang kemudian tidak mudah untuk bisa hanya sekedar beraktivitas. Itu nggak mudah. Ya. Tapi yang paling menarik, ini yang paling dahsyat ya. Kalau kita bertanya, ya Allah, bagaimana cara bersyukurnya? Apakah hanya mengucap alhamdulillah, ya kan? Apakah hanya dengan berbagi dan seterusnya? Ada sesuatu yang sangat menarik. Nah, Abu Bakar As-Siddiq mencontohkan ini dengan satu contoh yang sangat luar biasa, diridhoi oleh Allah dan dengan ridha itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya, apa itu? Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini mensyukuri satu nikmat yang Allah berikan kepada beliau dalam usia 40 tahun itu, dan disepakati oleh para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, yaitu nikmat tauhid. Nikmat tauhid. Ya. Satu. Nikmat tauhid. Ya. Apa itu tauhid? Menjadikan seluruh atau segala hal yang kita kerjakan dalam aktivitas hanya mengarah untuk Allah semata. Ya, jadi kalau kita misalnya mohon maaf kita mau makan, makanya kita kerjakan karena Allah, kan? Kemudian kalau kita mau minum, kerjakan karena Allah. Kita bekerja, kerjakan karena Allah. Kita beraktivitas, kerjakan karena Allah. Maka setiap segala aktivitas yang kita kerjakan karena Allah itu dalam konteks tauhid, yang mentauhidkan, mengarahkan segalanya hanya bagi yang satu, yang ahad. Ya, Allah menamakan dirinya dengan al-ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. Ketika menjadikan seluruh aktivitas yang kita kerjakan semuanya dalam kerangka hanya untuk Allah saja, hanya untuk beribadah saja, maka aktivitas ini yang dalam bahasa Arab disebut dengan amal namanya, akan memiliki nilai bertambah namanya, bukan sekedar amal tapi ditambahkan dengan salih namanya. Salih. Jadi kalau masih amal itu masih netral. Ya, makan itu amal. Segala jenis pekerjaan itu amal. Minum, amal. Anda bekerja, amal. Saya mengajar, amal. Anda menulis, amal. Itu masih umum. Ya, tapi apakah setiap yang beramal dikerjakan karena Allah atau tidak? Gitu. Ya. Baik, jika pekerjaan ini dilakukan karena Allah dan turun ridha Allah ke dalamnya sehingga dianggap baik oleh Allah. Sesuatu yang dianggap baik oleh Allah disebut dengan salih namanya. Ya. Makanya setiap orang tua bercita-cita memiliki anak yang soleh. Artinya orang atau anak yang dianggap baik, dibimbing baik oleh Allah. Ya, itu sudah fitrah. Bahkan ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf, ya nanti di ayat 189. Ya. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah. Tatkala nanti kandungan seorang yang tengah mengandung semakin besar, semakin berat, kemudian suami istri itu berdoa kepada Allah. Ya, apa doanya? La in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, duhai Allah, jikalau Engkau berkenan menganugerahkan kepada kami anak yang saleh, yang Engkau bimbing menjadi baik dalam pandangan-Mu, kami akan sangat bersyukur dengan semua itu. Jadi saleh itu adalah suasana kebaikan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Bakar ini berpikir begini, teman-teman sekalian. Saya ini beraktivitas, saya ini pebisnis. Beliau ini pebisnis. Pebisnis hebat. Nanti temannya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu nanti masuk Islamnya diajak oleh sahabat Abu Bakar. Ya, termasuk nanti ada Abdurrahman bin Auf, ya. Termasuk nanti pemuda usia 17 tahun.
Sukses juga dibawa nanti oleh Utsman salah satunya. Nah, namanya Arqam bin Abi Arqam, ya. Nanti masuk Islam yang ke-17, usia 17 tahun mewakafkan nanti tempat tinggalnya untuk tempat ta'lim Nabi, dikenal dengan Darul Arqam. Ya, ada di posisinya di Bukit Sofa nanti. Ya. Nah, Abu Bakar ini merasa, saya berbisnis, bekerja, bahkan beliau merantau, ya. Kadang ke Syam, Syam itu sekarang Palestina, ada Syria, ada Libanon, Yordania, gitu kan? Kadang kemudian ke Yaman, bahkan kebiasaannya diabadikan di Al-Quran, kebiasaan orang-orang Quraisy pada saat itu diabadikan di Al-Quran. Di surah Al-Quraisy, langsung dengan namanya. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatasy syita'i was-saif. Nah, beliau itu merasakan, sebelum sampai ke titik ini, pekerjaan saya itu hanya untuk dunia saja. Jadi, ini beliau memikirkan, ini 40 tahun, ya itu semua dunia aja. Kerja berangkat dunia, ya berangkat gelap, pulang gelap, aktivitas lagi, kerja lagi, tumpuk harta lagi, belanjakan lagi. Dan semua nilainya hanya untuk dunia saja. Maka beliau berpikir ketika kemudian Masya Allah sampai di usia ini dan menerima risalah Islam, difikirkan ya Allah. Ternyata sebelumnya ini punya nilai tidak di hadapan Allah. Kalau kita refleksikan ke dalam suasana 40 tahun Sari Asih ini, ya mari kita bawa ke pertanyaan. Pada diri saya, Anda, dan kita semua. Saya ingin tanya pada diri Anda, selama Anda mengabdi di Sari Asih ini khususnya, bahkan sampai ke usia 40 tahun, apakah pekerjaan Anda pernah Anda niatkan karena Allah? Atau dokter hanya sekedar untuk mengobati saja? Perawat hanya sekedar merawat saja? Manajemen memanage saja? Bagaimana perusahaan berlangsung dengan baik? Bagaimana rumah sakit berjalan dengan lancar? Kalau hanya itu yang Anda kerjakan, jangankan Anda, bahkan rumah sakit lain pun bisa. Bahkan yang belum beriman pun sama. Lantas apa bedanya Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lantas Anda punya nilai apa di hadapan Allah? Dan persoalannya, satu saat kita akan berpulang. Kita akan wafat. Dan yang kita bawa pulang itu bukan bekal dunianya. Tapi hasil dari amal soleh ini, teman-teman sekalian. Ya. Karena itu ayatnya berkata setelah itu, perhatikan kalimatnya. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya. Supaya perbuatanku ini ya Allah dengan syukurku kepadamu bimbing hamba supaya pekerjaan hamba ini menjadi amal saleh. Ketika perbuatan dibenarkan dan diridhai oleh Allah, maka dia punya nilai di hadapan Allah. Nilai ini yang disebut dengan hasanah namanya. Hasanah. Dan jangan main-main, ya nilainya itu ketika pekerjaan menjadi hasanah itu poinnya dituliskan oleh malaikat atas perintah Allah itu 10 poin dituliskannya 10 dalam hitungan akhirat, hitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada di Quran surah ke-6 ayat 160. Ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan amal saleh kemudian dia punya nilai hasanah maka punya poin di hadapan Allah 10. 10 itu jangan dihitung begini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu refleksinya di benak kita terlampau sedikit. Tapi coba kita perhatikan sebagai gambaran hitungan yang disampaikan oleh Nabi SAW menjelaskan konteks ini. Ketika ada seorang ibadah ke masjid, baru datang ke masjid saja untuk niat ibadah. Ya, untuk niat ibadah, belum mengerjakan yang lain-lain. Baru datang niatnya mau ibadah, misal mau sholat. Itu baru datang saja di hadis Muslim disebutkan dapat 25 kebaikan. Yang jaraknya 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun, demikian seterusnya. Jadi kalau kita tarik ya pola hitungan ini ke dalam nuansa hitungan pahala, maka terbayang berapa banyak didapatkan. Berapa banyak? Itu 1 hasanah, nilainya 10. Nah, yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasanahnya ini. Kalau pekerjaannya selesai. Jadi jangan dikira untuk mendapatkan perbuatan hasanah ini terbatas pada ibadah spiritual saja, tidak. Ya, kita sholat betul, sholat dapat pahala, 10 kebaikan sekali sholat. Ya, baca Al-Quran setiap hurufnya 10 pahala. Ya, infak setiap yang keluar dihitung paling sedikitnya 700 kali lipat. Ada hitungannya, kan? Tapi jangan dikira terbatas pada amalan-amalan ritual saja, tidak. Semua pekerjaan kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, jika diniatkan karena Allah, maka menjadi amal soleh dan punya nilai hasanah. Makanya semua pekerjaan itu dibimbing. Bimbingan itu yang disebut dengan doa. Jadi doa itu bukan kalimat formalitas yang kita bacakan untuk mendapatkan keberkahan pada aktivitas kita. Bukan sekedar itu. Itu ada nilainya.
Karena itu silahkan Anda cek. Semua aktivitas orang Islam dari bangun tidur sampai tidur lagi pasti bersanding dengan doa. Silahkan cek. Ya, bangun tidur kita punya doanya. Ya, silahkan. Bahkan kita berpakaian ada doanya. Makan ada doanya. Urusan ke toilet pun ada doanya. Langkah diatur. Masuk kaki kiri doanya. Kemudian keluar kaki kanan. Antara masuk dengan keluar beda. Ke masjid ada doanya. Masuk dengan keluar beda. Langkahnya tak sama dengan saat ke toilet. Ya, silahkan, semua ada doanya. Bahkan tak mampu pun atau belum tahu pun membaca doanya, cukup kata Nabi untuk mendapatkan hasanah ini, maka lakukan karena Allah. Ya, kalimat nabinya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ya, cukup ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat bismillah. Anda lupa atau tak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu tidak menjadi hasanah, tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau periksa pasien bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Mau nyuntik bismillah, mau ngecek hasil bismillah, ya. Dan ketika disebutkan nama Allah bismillah, ya itu punya arti. Ba-nya itu banyak, punya ada 14 fungsi ba dalam bahasa Arab. Lil murafaqah, lil islah, lil ilsaq, lil ghayah, untuk menunjukkan satu pendampingan, satu kedekatan, ya, untuk menunjukkan satu tujuan, untuk menunjukkan satu maksud. Jadi kalau Anda mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kemudian Anda mau visit ke pasien misalnya, maka Anda katakan, ya Allah, aku visit ini, perhatikan baik-baik, aku kerjakan karenamu, dan aku merasa diawasi olehmu ya Allah. Ya, maka nggak akan main-main. Anda tidak akan pernah memberikan misalnya, mohon maaf, advice yang tidak baik. Anda tidak akan pernah menuliskan sesuatu yang tidak Allah sukai. Ya, di admin juga demikian, tidak akan menginput sesuatu yang tidak Allah senangi. Karena Anda merasa diawasi Allah. Ya, demikian seterusnya. Bismillah mau minum. Mustahil orang minum yang haram baca bismillah. Maka semua aktivitas yang dikerjakan itu ada 2 bonusnya. 1, Allah berikan kemudian nilai pahala di dalamnya. Ini 10 poin. Nah ini yang akan ikut sampai kita pulang kepada Allah. Ya, adapun yang lainnya mah itu bonus dunia berkahnya. Ya, saya beri contoh misalnya, mohon maaf, ketika Anda menyuntik, apakah suntikannya akan ikut? Tidak. Ke alam kubur saja tidak. Apakah ketika Anda mendapatkan bagian misalnya dari dunia, apakah dapat gaji kah, dapat bonus kah, ya, dapat income kah, apakah akan ikut? Tidak. Itu hanya akan punya nilai ketika dia menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua selesai. Pakaian selesai. Tidak ada orang meninggal dipakaikan dengan pakaian kebanggaannya misalnya, baik perawatkah, dokterkah atau yang lain, tidak. Semua menggunakan satu perangkat yang sama. Ya, dengan bentuk yang sama, kain kafan. Hanya nanti ya pola penggunaannya bisa berbeda. Perempuan dengan laki-laki, perempuan ada kerudungnya, laki-laki terbatas pada berapa helai kain saja. Semua itu yang dibawa itu saja. Dan yang paling menarik ketika pulang ini yang dibawa nih. Makanya pertanyaan terbesar dari ayat ini bukan pertanyaan saya, mohon izin teman-teman keluarga besar. Ini Allah yang tanya. Ya, saya hanya wasilah saja. Kenapa Anda mengundang saya? Banyak para ustaz, para ulama yang bisa menyampaikan. Tapi ketika tiba-tiba kemudian mohon izin, ya Allah mengarahkan Anda untuk memilih saya untuk menyampaikan, dan tiba kemudian ayat ini yang bicara. Seakan-akan ada pesan yang ingin disampaikan. Sekarang ayatnya bertanya, apakah setiap keluarga besar di Sari Asih itu yang melayani dengan penuh kasih sayang, apakah nilai kasih dan sayang ini punya nilai di hadapan Allah yang penuh dengan kasih dan sayang? Allah Rahman dan Rahim. Ya, pemberi kasih, pemberi sayang tanpa batas. Sekarang perbuatan pekerjaan Anda punya nilai enggak? Selama 40 tahun ini. Ya, insya Allah tentunya ya. Insya Allah. Hanya persoalannya adalah ayatnya belum selesai. Belum selesai. A'mala salihan tardah. Tardah. Ya Allah, bimbing hamba untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba. Ya, cara mensyukuri tadi, gunakan seluruh aktivitas kita untuk menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diniatkan karena Allah, diniatkan karena Allah. Tadi saya lihat beberapa slide ya dari pelayanan-pelayanan, dari interaksi dan sebagainya, ya. Dan alhamdulillah semua nampak baik keseluruhannya. Ya, namun demikian nanti akan ada yang sangat menentukan, dan penentuannya adalah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang diridhoi Allah. Berarti pertanyaannya, ada amal soleh yang tidak Allah ridhoi. Ini poinnya. Wah, ini terbayang ya. Masya Allah, ini terbayang nih. Ini mohon izin ya, saya kasih perbandingan begini dulu nih teman-teman sekalian ya. Wah, ini nih poinnya. Ini ada usia 40 tahun. Kalau kita ambil usia umur dulu deh ya, umur kita masing-masing dulu, jangan kesaliasi dulu. Kita ambil dari kita dulu ya. 40 tahun ini, kalau kita beraktivitas, ya taruhlah asumsinya, pada umumnya, kan?
Pada umumnya kita beraktivitas ya setengah barangkali secara umum. Yang digunakan beraktivitas kan kita ambil masa tidur kita kan. Jadi kalau kita ambil tidur kita misalnya secara umum ya, nggak semuanya. Ya tidur secara umum malamnya, kemudian tidur siangnya, tidur capeknya dan sebagainya kita ambil setengah usia lah. Saya 20 tahunnya gitu kan, kurang lebih. Maka sisa aktivitas kita itu ada 20 tahun. Nah, ini makannya, minumnya dan sebagainya gitu kan. Interaksi dan sebagainya 20 tahun. Kira-kira yang menjadi amal soleh itu berapa tahun? Yang punya nilai di hadapan Allah, yang menjadi ibadah. Ya, kita ambil 10 tahun, jangan terlalu pesimis ya, ambil setengahnya, ini 10 tahun misalnya. Nah, dari 10 tahun ini, yang diridhoi Allah itu berapa? Ya nanti kita lihat batasan ridhonya. Kita ambil contohnya misalnya 5 tahun lah, insya Allah, jangan terlalu pesimis ya. Nah, sekarang terbayang, kalau 5 tahun, yang kita asumsikan dari usia 40 tahun, yang punya nilai ini segini. Sekarang kan belum selesai hitungannya. Dosa yang dikumpulkan berapa tahun? Kadang tak sengaja misalnya, berbuat sesuatu yang kotor, melihat atau bahkan sengaja melihat yang salah, lihatnya ke handphone, lihatnya ke taklim, tapi iklan-iklan yang buka aurat masih dilihat juga. Kebanyakan lihat iklannya dibandingkan lihat taklimnya. Coba lihat, ya bikin status yang tidak baik, berselisih dengan orang lain, pikiran yang kotor dan sebagainya. Berapa banyak terkumpulkan? Maka tentunya kalau kita bandingkan, ini kan belum dihitung dosanya. Artinya apa? Kalau kita sadar ada sesuatu yang kurang, ya sementara kita akan pulang kepada Allah, maka orang yang cerdas pasti akan memanfaatkan sisa waktunya untuk diisi yang lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Maka cara terbaik untuk mengisi itu dia minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk. Ya. Bagaimana petunjuk yang dia mohonkan? Allah langsung berikan lewat kalimat yang tadi dibacakan oleh qari kita. Dan ini adalah nukilan kemudian ya teman-teman sekalian yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika memohon kepada Allah, kemudian disampaikan oleh Al-Quran, ya diberikan bimbingan dan sampai kepada kita semua untuk kita kemudian praktekkan dalam kehidupan. Perhatikan kalimatnya. Wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, bimbing hamba untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Arhamar Rahimin, dan dengan nikmat itu kami mampu mengisi sisa-sisa perjalanan aktivitas kami ini dengan perbuatan yang lebih baik lagi. Perbuatan yang saleh, perbuatan yang mulia yang Engkau ridhai. Bagaimana ciri perbuatan yang diridhai itu? Singkatnya ada 2. Ya. Saya beri contoh 2 bagian. 1, 2. Perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Fokus baik-baik teman-teman sekalian. Pertama, menjaga hubungan baik dengan Allah pada aspek hablum minallah. Ya. Hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala pada aspek hablum minallah. Hubungan baik dengan Allah ini bentuknya ada 2 lagi. Ya, 1, menjaga perintahnya. Biasanya masuk pada aspek-aspek ritual dalam konteks ibadah spiritual. Misal, mohon izin ya, ada salat ya, Masya Allah tadi itu luar biasa dipraktekkan, contoh memberikan tayamum, ada ustadz pembimbingnya dan sebagainya, itu sudah luar biasa ya. Itu luar biasa. Nanti rasanya akan lain loh. Ya. Teman-teman, Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, rasanya akan lain, akan berbeda gitu ya. Nanti dalam suasana yang lain kita akan belajar bagaimana keberkahan diberikan ketika aspek ini dijaga ya. Ketika aspek ini dijaga. Contoh misalnya sholat, tadi sudah disampaikan, kan? Setiap waktu sholat, dijaga waktu sholatnya, diberikan taujihat kepada yang lain, pasien-pasien diingatkan. Itu suasana itu akan sangat luar biasa. Dan nanti yang diberikan oleh Allah pun akan dahsyat. Ya, nanti ada salah satu rahasia, ya, satu rahasia yang sangat besar. Bagaimana seseorang yang mendekati Allah dalam keadaan sakit atau memberikan bimbingan kepada orang sakit, dan dalam bimbingan itu dioptimalkan peningkatan hubungan baik dengan Allah, aspek hablum minallah, terutama menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti Allah akan berikan percepatan dalam kesembuhan, bahkan memberikan satu hal yang sangat dahsyat yang bahkan secara medis ada yang memvonisnya mustahil. Ya. Jadi obat itu dibagi 2. Ya, penyembuh dibagi 2. Satu disebut dengan dawa, ya, ada riwayat sampai kepada kita likulli da'in dawa.
Setiap penyakit itu ada obatnya, ya, ilal maut, kecuali kematian. Jadi setiap apapun yang kita rasakan sakit itu kalau kita telusuri, kita gali, ya, kita belajar dengan baik akan ditemukan obatnya. Ya, secara medis. Tapi ada kondisi tertentu yang medis itu tidak bisa mengatasi. Berat ya, sulit bagi medis. Itu ada dua jenis. Satu, ya, itu penyakit hati, bawaan roh spiritual kita. Ya, iri hati, dengki, itu nggak bisa dicari obatnya. Datang ke apotek, datang ke rumah sakit, ke Sari Asih, ya Anda bisa temukan poli anak, poli gigi misalnya kan, ya poli mata. Tapi ada nggak poli iri, poli dendam, poli ria? Kan tidak ada ya. Nah, itu obatnya disebut syifa namanya, ya. Dan syifa ini juga berlaku pada yang kedua, penyakit fisik yang secara medis sulit ditemukan, bahkan relatif mustahil. Ya. Saya beri contoh gini, langsung di Al-Quran saja. Langsung di Al-Quran. Nabi Zakaria misalnya, punya seorang istri, beliau divonis secara medis, itu sudah menopause dan mandul. Gak mungkin punya keturunan. Ya. Tapi apa yang dikerjakan oleh beliau, Nabi Zakaria? Beliau membangun kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Memohon minta sangat luar biasa. Ya, sholat di mihrabnya, tingkatkan zikirnya, dan pendekatan yang sangat luar biasa, sampai turunlah kemudian keberkahan pada sesuatu yang dianggap mustahil secara medis. Maka turun syifa. Ya, ini ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-38 sampai 39. Ya, nanti dalam satu hal yang khusus barangkali kalau ada penyakit-penyakit yang genting dan sebagainya, ini bisa dikondisikan di rumah sakit ya. Ada satu kondisi yang Anda bisa lakukan, doanya ada. Maka beliau berdoa di situ, perhatikan kalimatnya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, maka beliau di mihrab itu sambil sholat bermohon kepada Allah. Ya, Nabi Zakaria sholat. Ya, ingat baik-baik. Nabi Zakaria sholat. Nanti kita teruskan ayatnya. Semua Nabi, Rasul yang pernah bertugas di bumi sholat. Ya, kita fokus ke Nabi Zakaria. Beliau dalam sholat bermohon. Ya Allah, kata beliau, semua mengatakan hamba mustahil punya keturunan. Istri hamba divonis monofos, divonis mandul. Ya, nggak mungkin punya keturunan. Maka hamba hanya memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Kepada yang maha mendengar. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak mendengar doa hamba dan mengabulkannya, lantas kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Ya. Nanti dikuatkan di Quran surah ke-19 Maryam dari ayat kedua sampai ayat ke-15 nanti sampai diberikan karunia-Nya. Ya. Maka apa yang terjadi? Di ayat 39 surah Ali Imran turun langsung jawaban. Ya, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Maka seketika itu dengan penguatan sisi ritualnya, peningkatan hubungannya dengan Allah, kekhusyuannya dalam memohon salat minta kepada Allah, maka turun jawaban seketika. Malaikat langsung ditugaskan menyampaikan kepada beliau, Allah kasih kabar gembira kamu akan punya anak. Ini yang terjadi pada Nabi Ayyub alaihissalam. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Penyakit Nabi Ayyub berbeda tentunya dengan keadaan kondisi Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya. Ya, Nabi Ayyub kita ketahui bersama diuji dengan penyakit yang tidak pernah dirasakan orang sebelumnya, tidak akan dilalui orang setelahnya. Penyakit yang sangat unik, medis mengatakan ini sulit sekali. Maka beliau mendekat kepada Allah dengan bermohon. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna. Ayat 84-nya. Kami jawab doanya Ayyub, kami sembuhkan penyakitnya, kami kembalikan harta bendanya, pun dengan keluarganya. Lihat di ujung ayatnya. Wa dzikra lil abidin. Ini menjadi petunjuk kata Allah bagi hamba-hamba Allah yang mau membangun hubungan baik dengan Allah, meningkatkan ibadah. Abid itu orang yang senang ibadah. Ya, dari kata abada ya'budu, orangnya abid. Yang disembah Allah ma'bud. Kita menyembah na'bud. Karena itu dalam Al-Fatihah kita katakan iyyaka na'bud. Ya, ketika kita mengatakan iyyaka na'bud, maka belum selesai ayatnya. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami sekarang sedang menyembahmu. Engkau berjanji kepada kami, kalau kami tingkatkan ibadah kami, Engkau akan mengabulkan apa yang kami mohonkan. Maka kata Allah, perhatikan ketika kita mengatakan iyyaka nasta'in di hadis qudsi. Ya, hadis qudsi disampaikan oleh Rasulullah SAW, diteruskan oleh sahabat Abu Hurairah sampai kepada kita. Wa idza qala al-'abdu, kalau hamba bermohon dalam salatnya berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami meningkatkan ibadah, menyembahmu dengan ikhlas, dan sekarang kami punya permohonan. Aku ada kesulitan. Penyakit ini telah melukai saya Allah. Penyakit ini menyulitkanku untuk salat lagi, untuk ke masjid lagi, untuk ibadah lagi. Kami mohon sembuhkan ya Allah. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian komitmen antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai detik ini, aku kabulkan apapun yang kau minta. Saya pernah praktekkan ini waktu dirawat. Saya pernah sakit juga 18 Februari, ya.
2013 ya, itu saya pernah juga dirawat 18 Februari 2015 ya, 2015 itu pernah saya dirawat ya di salah satu rumah sakit. Kemudian itu hari pertama dokter menyebut saya Mas gitu ya. Adek dulu, Dek, apa kabar, visit. Kemudian hari keduanya Mas, hari ketiganya Bapak, karena ternyata tahu saya sudah berkeluarga, punya anak, ya, dan mengatakan kepada saya bahwa ini mustahil lah naik dalam beberapa waktu yang dekat. Dulu saya diuji oleh Allah dengan DB plus tipes. Jadi ini DB ketemu tunangannya tipes sih, karena jadi tubuhnya udah luar biasa tuh, ya, udah sangat lemah dan sebagainya. Nah, kemudian kata dokternya ini paling-paling naiklah ada sepakanan lagi. Ya, baru nanti trombositnya naik lagi dan sebagainya. Ini nggak mungkin secara teoritis. Makanya saya lakukan adalah rumus Al-Quran. Ketika manusia mengatakan tidak mungkin, maka ini sinyal pertama memohon kepada Allah dengan segala kemungkinan yang terbuka. Maka malamnya kita sholat, tatayamum, ya, seperti yang dicontohkan tadi, yang Anda tampilkan dalam slide tadi. Ya, kita minta kepada Allah. Besoknya teman-teman, setelah adik, mas, bapak, hari keempatnya biasa visit jam 11, datang jam 7. Panggilannya Ustadz. Ustadz, kok bisa? Kok bisa gitu kan? Nah, ini banyak hal yang mungkin kita bisa dapatkan, termasuk riset-riset kami terkait dengan suasana kekinian juga, itu juga ada nilai-nilai yang bisa kita dapatkan. Nah, ini poinnya teman-teman sekalian. Jadi jangan pernah dalam beraktivitas kita menjauh dari Allah. Jangan pernah. Ya, paling minimal gini, kalau kita misalnya belum sampai pada pemikiran datangnya syifa, setidaknya berharap dapat hasanah dalam konteks akhirat. Ini poinnya. Dapat 10 poin lah. Apapun yang saya kerjakan, pengabdian kita, itu jangan sampai nggak punya nilai. Toh pada akhirnya, kalau hari ini pasien ada yang meninggal, seperti tadi Anda bimbing, besok lusa kan mungkin Anda. Pertanyaan terbesarnya adalah ketika sama-sama meninggal, apakah bekal yang ketika dibawa pulang sama? Hati-hati. Status Anda bisa dokter loh. Ya, bisa direktur, bisa komisaris, bisa apapun. Tapi boleh jadi ketika wafat, status pasien bisa lebih tinggi di hadapan Anda. Ketika Anda berjumpa dengan Allah, dua-dua menghadap kepada Allah, status pasien bisa tinggi. Ketika pasien saat sakitnya malah rajin berzikir, pasien rajin sholat dan sebagainya. Sementara Anda hanya kejar dunia. Apa nilainya? Dan dunia itu hilang ketika Anda meninggalkannya. Karena itu kalimatnya telah meninggal dunia. Ini poinnya. Jadi renungan kita yang pertama adalah, ya, sangat penting bagi kita, khususnya orang beriman. Iman itu yakin tanpa ragu. Kita yakin kita akan wafat. Kita yakin kita akan kembali. Maka sangat penting bagi orang beriman untuk menjadikan seluruh tata aktivitas kehidupannya menjaga nilai-nilai yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertamanya. Jadi ketika ini dikerjakan, maka turunannya muncul syifa namanya. Syifa. Ya, ini ada di Quran surah ke-17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan dari sebagian ayat Al-Qur'an itu ada yang digunakan ya bisa menjadi syifa. Di antara ayat syifa itu adalah surah Al-Fatihah. Itu jelas, ada tafsirnya langsung bagaimana ketika itu diturunkan, dan ada salah satu kepala suku di Arab pada saat itu yang terkena sengatan kalajengking dan sudah parah, sulit ditemukan obat. Lantas ada kisah yang sangat populer, sahabat meruqyahnya dengan surah Al-Fatihah, tapi dengan keimanannya. Masya Allah, baca Al-Fatihah, Allah sembuhkan sekali baca. Orang sekarang ribuan kali nggak sembuh-sembuh gitu kan. Bedanya apa tuh? Nanti kita akan lihat dalam kesempatan yang lain. Tapi poinnya adalah, Al-Fatihah adalah satu-satunya surah yang diulang-ulang 17 kali dalam sehari, dibaca dalam sholat. Jadi kalau kita rajin sholat, bagus sholatnya, apalagi tambah sholat sunnahnya, tahajudnya dan sebagainya, Allah berikan kekuatan pada diri kita. Antibodi imannya itu kuat. Iman yang kuat memberikan imun yang luar biasa. Makanya orang saat puasa, ya karena banyak ibadah, walaupun makan sedikit, ya kuat saja. Kalau puasanya benar. Ya, kalau puasanya benar. Ya, maka energi yang terkumpul. Ya. Kemudian poin yang keduanya adalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Bagaimanapun ketika dikemas tadi rumah sakit dalam konteks aktivitas, ya sudah ada kepegawaian, sudah ada aktivitas tertentu, bidang tertentu. Hati-hati jaga larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat sesuatu yang dilarang. Saya yakinlah kalau semua orang ini masuk Islam saja selesailah keburukan-keburukan tuh. Di Islam ada larangan korupsi, larangan berkata kotor, larangan berzina, larangan mencela, larangan gibah, itu ya. Dan semua ini sesungguhnya ya nilai tata kehidupan yang kalau kita tinggalkan membentuk suasana yang harmoni. Ya, maka Islam mengajak pada kejujuran.
Tinggalkan segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menuliskan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah. Hati-hati ya, menuliskan angka-angka dengan jujur, melayani dengan jujur, jangan memberikan sebuah beban kepada pasien yang harusnya misalnya bisa obat dengan yang sederhana karena pasiennya kurang mampu dalam konteks ini, kemudian karena sesuatu hal ditingkatkan sehingga memberikan beban yang lebih. Ini kasus yang sangat luar biasa marak di lingkungan global. Ya, maka kita memberikan contoh teladan yang terbaik. Demi Allah saya katakan, ketika nilai ingin dijaga, maka lihat bagaimana Allah berikan keberkahan pada tempat dan bahkan orang-orang yang hadir di sekitarnya. Ya, ini sudah rumus, Ya, kalau Allah yang menyampaikan, tidak ada celah untuk meragukan. Nah, ini gambaran teman-teman sekalian. Ya, kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Bagian keduanya, secara umum, hubungan baik dengan Allah kita tata, kemudian hubungan dengan sesama, hablum. Ya, orang mengatakan minan nas, kalau saya cenderung menyebutnya hablum minal makhluqat. Ya, kalau nas dengan manusia saja, kalau makhluqat dengan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Menjaga baik hubungan dengan Allah dan menjaga baik hubungan dengan sesama makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan manusia atau orang-orang yang berada di sekitaran kita semua. Jadi kalau Syari Asih keluarga besarnya ingin mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala, ingin lancar, ingin bagus, maka aspek yang kedua ini perlu dijaga. Dan yang diutamakan bukan yang jauh dulu. Nih. Wa ala walidai, dengan orang tua. Kalau dalam konteks suasana keluarga besar Rumah Sakit Syari Asih, ya dengan pendiri ke atas jangan sampai putus rasa untuk menghormati. Ya, bahkan mendoakan, maka yang di atas bisa turun menyapa kepada yang di bawah. Ya, ini ada pendiri Bapak Haji Marsudi, Ibu Haja Siti Rokayah, gitu kan? Ya, jangan dilupakan. Ya, semua ingat dibacakan doa yang baik, gitu kan? Nah, kemudian dari atas juga demikian menyapa, memberikan motivasi, jaga hubungan baik ini. Ya. Karena mustahil ke atas tidak baik, maka tugas yang akan dilaksanakan pun tidak akan maksimal. Ya. Pun demikian, kalau kita tafsirkan ke atas, walidayah itu kan garis ke atas. Ya, kalau kita anak ke orang tua. Ya, kalau di pekerjaan hierarki ke atas. Ya, kepimpinan. Jadi dari bawahan kepimpinan ke atas. Kalau di kalangan senioritas dokter, ya, dari yang junior sampai ke atas, dokter seniornya dan sebagainya. Ini bangun hubungan baik, kata Allah, bangun hubungan baik dengan sesama. Ya. Jalur ke atas dan dari atas jalur ke bawah. Wa aslihli wa dzurriyyati. Ya. An a'mala sholihan tardah, ya, kemudian wa aslih li, dan berikan aku perbaikan ya Allah, kemudian wa dzurriyyati, dan keturunanku. Ini garis ke bawah. Jadi Masya Allah indah sekali. Ya, ketika Anda ingin membangun kemudian tata aktivitas yang bagus, yang harmoni, yang enak, yang nyaman, dengan Allahnya bagus, dengan lingkungan bagus. Bagaimana membangun hubungan dengan lingkungan? Garisnya begini. Anda ada di tengah-tengah seperti ini, ya. Cross, ya, bukan salib, ini cross. Ini untuk contoh saja cepat. Nih, ini ke sini, ya. Dalam konteks makhlukat, tata hierarki, dalam konteks berusaha, Anda naikkan ke atas ke sini, ini hubungannya nanti dengan orang-orang kalangan senior, ya, misalnya di dokter, kalangan seniornya yang memberikan bimbingan, arahan, sampai ke kalangan misalnya dalam konteks birokrasinya, manajemennya, direksinya, komisarisnya, pendirinya dan sebagainya, ownernya. Ya, ke bawahnya ke sini teman-teman sekalian, ya, yang tadi, yang di atas menghormati yang ke bawah, menyayangi, ya, saling mengayomi. Kalau ini kuat dijaga sinerginya, ya kan sangat luar biasa. Ya, hubungan dokter dengan perawat, dengan admin, dengan apa-apa dan sebagainya. Jangan sampai masuk hanya, mohon maaf nih, sekedar formalitas saja. Ya, perawat, tolong dicek ini, siap dok, ini cuma di situ aja. Oke, kalau cuma ini yang Anda kerjakan, jangankan Anda, yang belum beriman pun banyak yang begitu. Ya, tapi suasana orang beriman itu beda. Saling senyum, saling enak, ya, saling kekeluargaan. Kalau itu dijaga itu luar biasa. Ya, kenal, sharing, senyum, sapa, ramah dan sebagainya. Ini poinnya. Setelah itu apa? Kita samping kanan, samping kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pasien, ada pengunjung, ada macam-macam. Bagaimana ketika datang, ya, bisa diantarkan dengan baik, bisa disapa dengan baik, bisa diberikan bimbingan dengan baik. Kalau ini kita jaga dengan sangat bagus, maka ini jaminan Allah yang kedua akan memberikan bimbingan yang terbaik di fase 40 tahun dan terjaga sampai kapanpun, sampai kehidupan berakhir. Sampai kehidupan berakhir. Dan yang terakhir, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, inni tubtu ilaika, ya Allah, aku bertobat kepadamu, taubat. Ya, taubat itu kalau kita senantiasa melakukan evaluasi dan introspeksi, ya,
dan introspeksi. Sehebat-hebatnya manajemen yang telah sampai ke 40 tahun pasti akan punya celah-celah yang harus disempurnakan. Ya, penyesuaian keadaannya, masa-masa pandemi akan beda turunannya seperti apa, masa-masa di masa depan teknologinya akan berubah dan sebagainya, maka akan ditemukan. Ya, dari sisi manajemen kita lihat celah-celah apa yang harus kemudian dilengkapi, celah-celah apa yang harus ditingkatkan dan sebagainya. Evaluasi, setelah itu introspeksi diri di semua aspek ini. Ya, baik aspek yang terkait hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, aspek yang terkait dengan hubungan sosial kemasyarakatan ataupun karakter-karakter diri yang harus kita tingkatkan. Karena itu butuh motivasi penting, misalnya butuh capaian, ya. Setiap dokter, setiap perawat tadi Masya Allah, misalnya tadi ada Civitas Hospitalika gitu kan di Rumah Sakit Sari Asi itu punya target spiritualnya. Misalnya tadi saya dengar Masya Allah ada hafalan Quran, gitu kan? Nah, boleh. Ya, kemudian bacaan misalnya untuk peningkatan diri, ada share di situ, ya. Ada untuk konsultasi nilai-nilai yang kira-kira bisa dikembangkan lagi, itu sangat bagus. Kalau ini bisa kita kerjakan dalam kehidupan, ya, kemudian kita terapkan dalam manajerial, dan mau seperti ini, mau dievaluasi, mau saling mengisi, maka tinggal yang terakhir, wa inni minal muslimin, tinggal tawakal kepada Allah. Tunduk, patuh, menjalani apa yang telah kemudian disistematikan ini. Karena muslim itu hakikatnya patuh, tunduk. Kita mengatakan, ya Allah saya patuh. Kalau saya beraktivitas, saya ingin jadi punya nilai ibadah ketika pulang, maka saya akan jaga hubungan denganmu. Saya tinggalkan laranganmu. Saya berbuat sesuai dengan apa yang telah engkau tetapkan. Ya, dan Masya Allah, menjalankan hukum Allah itu tidak mengurangi status dunia kita. Apakah kalau direktur kemudian menunaikan sholat akan turun misalnya? Ya, jadi manajer? Tidak, tetap direktur. Apakah komisaris kalau sedang puasa akan turun jabatan misalnya? Tidak, tetap komisaris. Jadi indahnya Islam itu memberikan satu keberkahan dalam bimbingan beraktivitas tanpa menurunkan status dunianya. Presiden tetap presiden, raja tetap raja, menteri tetap menteri. Namun bagaimana mendapatkan keberkahan dengan semua amanah dunia yang diemban itu. Maka ketika di akhir kemudian Allah bangun komitmen, mau nggak mengatakan ini? Mau nggak mengamalkan apa yang telah disampaikan ini? Maka di akhir ditutup dengan kalimat, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, kami komit. Muslim itu komit. Ya, ay aslama yuslimu, patuh, tunduk, komit. Maka Anda mengatakan, ya Allah, saya termasuk orang-orang, pakai min ya di sini. Ya ingat, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang komit, kan? Maksudnya apa? Anda ingin mengikuti orang-orang yang telah komitmen di masa-masa Anda sebelumnya. Mereka memegang teguh semua ini, mereka sukses. Silahkan cek. Ya, ada banyak perawat di masa Nabi SAW, sahabiat tuh, perawat-perawat perempuan, muslimah banyak. Ya, yang dokter lebih banyak lagi. Dari kalangan laki-lakinya sampai ke masa sahabat, sampai ke tabi'in dan sebagainya, sampai ke era kita sekarang. Bahkan banyak sekali kitab-kitab kedokteran terinspirasi oleh ilmuwan muslim. Ya, maka yang paling penting adalah coba dicek mereka semua. Ya, ada profil yang sangat indah bagaimana mereka menjaga hubungan dengan Allah, salat, banyak dokter hafal Quran. Anda pernah dengar kitab ini? Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid. Ya, Bidayatul Mujtahid ini, teman-teman sekalian, itu kitab dikarang oleh dokter bedah. Itu kitabnya tentang perbandingan fikih. Ya, jadi ada pendapat-pendapat nih. Tadi saya di awal sempat lihat ya ada pendapat-pendapat kalau berikan suntikan seperti apa, membatalkan puasa atau tidak. Nah, ini ada buku namanya Bidayatul Mujtahid. Ya, itu dikarang oleh dokter bedah. Itu isinya tentang perbandingan masalah fikih. Jadi kalau ada kasus begini, ini pendapat ulama ini, pendapat ulama ini, pendapat ulama ini, dalilnya begini. Itu yang ngarangnya dokter bedah Ibnu Rushd. Ya. Kalau Ibnu Sina nggak usah ditanya, bapak kedokteran gitu kan, kitabnya banyak, ada Asy-Syifa, Al-Qanun fi Thib dan sebagainya. Itu sangat luar biasa. Dan apa yang dikerjakan oleh mereka? Ibnu Rushd itu hafal Quran, ya, tahu tafsir, tahu fikih, tahu hadis, dan betapa luar biasa tidak menurunkan status kedokterannya. Maka kita berharap di keluarga besar Sari Asi nanti, Masya Allah, ya ada dokter juga yang ahli Al-Quran, yang mungkin saat berobat, ya Masya Allah mungkin bisa ada pendekatan-pendekatan spiritualitasnya, di samping obat-obat medis dan sebagainya, maka akan berbeda suasananya, akan lain. Ya, wa inni minal muslimin, dan ketika kita komit bersama mereka, orang-orang yang pernah komit sebelumnya, maka janji Allah akan diberikan kepada kita semua. Ini intisari, ya teman-teman sekalian, terkait dengan aspek pembahasan kita bagi yang telah sampai ke dalam usia 40 tahun, baik itu secara pribadi kita, usia misalnya, umur di sini. Kenapa disebut dengan umur? Ya, tahu artinya umur? Umur itu asalnya bukan usia ya. Umur itu bukan usia asalnya. Jadi kalau usia itu batas kehidupan kita, disebut ajal namanya. Quran surah 7 ayat 34. Ya, walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap manusia bahkan umat itu punya batas usia. Allah tentukan. Batasnya rahasia.
Nanti di Al-Arba'in nomor hadis yang keempat dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, saat usia 4 bulan ditetapkan ajalnya, batas usianya. Diberikan rahasia supaya kita selalu siap setiap hari untuk persiapan kembali kepada Allah. Bisa jadi sekarang, besok, lusa dan sebagainya. Dia satu saat akan pulang. Jadi usia kita disebut dengan ajal, batasnya. Ya, batasnya. Nah, dalam mengisi batas usia ini tentunya kita harus punya bekal supaya punya nilai. Nilai ini yang akan kita bawa pulang, hasanah tadi. Maka mengisi usia ini caranya itu disebut dengan umur namanya. Ya, amara ya'muru. Apa artinya umur? Ya, umur itu sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berkah, sesuatu yang menghasilkan kesuksesan. Ya, sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau ditanya ya dalam bahasa kita berapa umurmu, gitu kan? Nah, itu sebetulnya itu pesan yang Allah titipkan pada penanya. Hei, sampai sekian umur kamu itu berapa yang sudah punya nilai manfaat di hadapan Allah? Ya, Anda kalau ditanya begini, berapa umurnya? Saya 40 tahun, 50 tahun. Nah, artinya selama 50 tahun ini berapa manfaat yang sudah Anda lahirkan? Ya, mata Anda ini sudah bermanfaat belum selama 50 tahun? Apa yang dipandang? Yang diucapkan itu bermanfaat tidak? Ya, kaki Anda melangkah pada yang bermanfaat tidak? Itu poinnya. Dan selama beraktivitas sampai menjelang ajal ini, kita diminta sukses. Apapun yang dikerjakan harus sukses. Bikin planning yang bagus. Makanya di Al-Quran kalau kita ngaji, banyak ayat-ayat sukses diturunkan. Bagaimana menyusun strategi, langkah-langkah, buat schedule, mencapai target. Nah, itu ada semua. Di surah Al-Insyirah ada, di surat Al-Hasyr ada, di Al-Baqarah ada tantangannya, jawabannya di Ali Imran. Itu ada semua turunan-turunannya. Ya, apapun profesinya, termasuk juga teman-teman di manajemen misalnya, bisa bikin strategi itu. Ya, nanti ada manajemen bisnis dalam Al-Quran, manajemen sukses dalam Al-Quran, ada yang aspeknya kesehatan, ada spesifik. Ya, ada yang di birokrasi, ada diplomasi, ada yang bisnis tertentu, ada aspeknya. Dan yang menyampaikan Allah, pencipta kita, itu pasti. Maka Allah menyampaikan dalam konteks kata tadi, ya, ketika kita mengisi sampai ke ajal, berapa umurmu sudah sukses belum? Jadi kalau Anda belajar harus sampai sukses, IP yang tertinggi, yang terbaik. Kalau bekerja harus sukses, makanya cintai pekerjaan Anda. Jadi dokter yang sukses, ya, perawat yang baik, semua arahkan ke situ. Dan berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Semakin sukses harus semakin baik. Tadi bagus sekali dicontohkan dengan berbagi, bikin ini, bikin itu dan sebagainya. Tapi bikin kegiatan yang bermanfaat, ya. Baik, sikapnya jadi lebih baik, perilakunya lebih baik. Jadi agak ironis kalau baru sukses dunia misalnya sudah sombong. Itu bukan umur namanya. Ya, jangankan Anda, orang lain bisa lebih sukses. Kalau mau sombong Anda terlambat. Korun lebih kaya daripada Anda. Ya, sombong kena likuifasi. Anda di bawah Korun kekayaannya, pengen ikut sombong. Anda siapa? Ya kan? Firaun punya kedudukan, pasukan banyak, militer kuat dan sebagainya. Sombong tenggelam. Anda nggak lebih kuat daripada Firaun, pengen ikutan sombong, nggak kebayang nggak? Gitu ya? Nah, jadi Allah sudah kasih contoh segalanya, makanya Allah berikan dalam satu kalimat yang sangat singkat saja, umur sekian. Nah, sekarang kalau sudah 40 tahun, tinggal kita lihat umur syariasi 40 tahun, maka bagaimana kemudian keberkahan, ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikan-kebaikan, pelayanannya harus lebih baik, gitu kan? Kemudian juga aspek-aspek manajerial harus lebih baik, hubungan integral di dalamnya harus lebih baik, hubungan faktor eksternalnya lebih baik lagi. Kemudian mohon maaf ya, diantaranya ada apa lagi? Manfaat. Semua aspek yang ada di titik setiap rumah sakit harus bermanfaat, kata-kata bermanfaat, pelayanan bermanfaat, ya. Dan terakhir ya semua harus punya visi kesuksesan. Ya, sukses dunia dan sukses akhirat. Itu kurang lebih ya secara singkat materi yang bisa kami sampaikan, dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih. Ya, setelah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh manajemen dari keluarga besar Rumah Sakit Sari Asi, terkhusus di fase-fase kurang lebih sepekan yang lalu, ya, kurang lebih ibunda saya juga sempat dirawat di Sari Asi di Kota Serang, ya, dan saya menyaksikan alhamdulillah ya pelayanan yang sangat baik sekali, suasana kekeluargaan yang baik. Saya kira itu bisa ditingkatkan, dipertahankan dengan lebih baik lagi, dan saya sangat bersyukur ya diberi kesempatan untuk berinteraksi. Jadi kalau tadi pembawa acara mengatakan mudah-mudahan bisa berkunjung, saya sudah berkunjung ke sana ya di Kota Serang, saya 2 kali sudah ke sana, dan saya melihat juga keadaannya, kebersihannya dan juga suasananya, dan semoga itu senantiasa menghadirkan kebaikan insya Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih untuk para dokter yang telah merawat ibunda saya, juga teman-teman yang lainnya, ya dokter-dokter lain yang turut beserta, juga perawat dan tentunya keluarga besar dari Rumah Sakit Sari Asi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk hari ini tiada yang bisa saya sampaikan lebih daripada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua,
senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, dan lebih daripada itu, semoga Rumah Sakit Sari Asi dengan usia yang sudah 40 tahun ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat mengandung kasih, rahmat mengandung sayang. Dengan pelayanan yang penuh dengan kasih sayang dari Rumah Sakit Sari Asi, mudah-mudahan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menurunkan curahan rahmat yang tanpa batas kepada keluarga besar semua. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah berikan karunia kepada kita semua. Saya mohon izin sebesar-besarnya. Ini saya sesungguhnya jam 2 ini ada menerima tamu juga, dan saya sesuaikan dengan jadwal, dan alhamdulillah saya telah penuhi sampai jam 2:30 ini kurang lebih. Jadi saya ingin turut mendoakan, ya sebelum saya mengakhiri ingin mendoakan, mudah-mudahan dengan doa ini mengantarkan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma barik ya Allah wa khassatan li ikhwatina ya Allah fi ahli wa ailati Mustashfa Sari Asi ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah anugerahkan keberkahan kepada kami semua yang tersambung lewat webinar tayangan online pada kesempatan kali ini, terutama keluarga besar Rumah Sakit Sari Asi. Allahumma barik lahum barik alaihim ya Allah wajma' fihim wa lana ya Allah fi khair. Ya Allah anugerahkan keberkahan kepada mereka, kepada kami, lekatkan keberkahan itu ya Allah, dan kumpulkan kami selalu dalam kebaikan. La tada'lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada di antara kami pada saat ini yang penuh dengan linangan dosa, maka mohon ya Allah pada kesempatan kali ini ampuni segala dosa-dosa kami. Wala hamman illa farajtah, jika ada dalam kesempatan ini yang diliputi kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan jiwa kami. Wala asiran illa yassartah, jika ada di antara kami yang diuji dengan kesulitan apapun ya Allah, maka angkat dan mudahkan segala kesulitan kami. Wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami yang diuji dengan penyakit ya Allah, terutama pasien-pasien yang kami rawat, saudara-saudari kami ya Allah, maka anugerahkan ya Allah kesembuhan kepada mereka, kepada kami, dan angkat penyakit ini ya Allah, dan berikan kami hikmah terbaik di balik penyakit ini ya Arhamar Rahimin, yang mampu mendekatkan kami dengan-Mu. Wala ya Allah wala hajatan min hawaijid dunya wal fil akhirati illa lakaridun lakas salah ya arhamar rahim fa ajibha. Dan mohon ya Allah segala kebutuhan, segala hajat yang disampaikan pada kesempatan kali ini, sepanjang itu baik untuk urusan dunia dan akhirat kami, maka mohon kabulkan ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barik lana ya Allah fi hadhil 40 sanah, barik lana ya Allah fi ma ba'dah, barik lana ya Allah fi yaumin nataqabbalu ilaika ya arhamar rahimin, fi yaumin ya Allah taqabbalu ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah anugerahkan kepada kami segala kebaikan di dunia, segala kemuliaan di akhirat. Berkahi kami di usia ke-40 tahun ini ya Allah, berkahi kami di aktivitas setelah 40 tahun ini ya Allah, dan berikan keberkahan kepada kami ya Allah yang melekat, yang kami bawa menghadap kepadamu di hari kiamat nanti. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar dari Rumah Sakit Sari Asi. Salam kami untuk semua. Mudah-mudahan suatu saat kita berjumpa kembali dalam tema yang lain, dalam kesempatan yang berbeda, dan semoga pandemi cepat selesai. Dan mudah-mudahan kita bisa bersinergi untuk program-program yang kiranya bermanfaat dalam dunia kesehatan, yang bisa teman-teman juga manfaatkan dalam program kami, khususnya di STUH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Demikian, mohon izin, mohon pamit, dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.